kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Kita tidak bisa bertanggung jawab bagaimana orang memahami apa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Cak Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nur Khalis Menteri Society, di dalam rangka menyebarkan gagasan-gagasan Islam yang terbuka, yang rahmat, yang memberikan teladan bagi yang lain. Teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah tentang bahaya fitnah. Ini akan disampaikan oleh orang narasumber yang mumpuni di bidang ini. Beliau adalah Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Beliau adalah dewan pengawas atau pembina dari Yayasan Mutahari di Bandung. Lalu kemudian Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa fitnah adalah sesuatu yang memiliki daya rusak yang sangat tinggi bagi tatanan kehidupan masyarakat. Dia mampu memecah belah saudara, kerabat, segala macam. Dan kita tahu bahwa fitnah di dalam agama itu merupakan asyaddu minal qatsli istilahnya, kan gitu. Dia lebih sadis lah, lebih parah daripada pembunuhan, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Nah, konteks inilah yang mau kita bahas karena kita tahu bahwa fitnah semakin hari semakin menyebar di kalangan kita. Orang menerima kabar hoax, menyebarkan kabar hoax dengan begitu gampang tanpa takut memiliki konsekuensi apapun, baik konsekuensi keagamaan atau konsekuensi konstitusi atau hidup bersama. Itu kan dua hal yang sebetulnya konsekuensi yang diterima dari seorang membuat fitnah. Nah, kita akan bicara soal itu bersama Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat yang akan memberikan nanti kita akan berikan sekitar 20 sampai 30 menit Pak Kiai untuk memaparkan topik ini, lalu kemudian akan membahas pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang diajukan di kolom komentar. Silakan Pak Kiai Miftah, waktunya saya berikan. Oh, ini sinyalnya masih berkejaran ini. Cek. Siap, bagus. Sudah cukup baik. Suara bagus. Rupanya pindah tempat tadi membuat signal jadi sedikit terkendala. Mohon dimaafkan. Betul. Baik, saya menyesuaikan posisi duduk. Terima kasih Farul Razim dan kawan-kawan di NCMS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di catatan join ada Ibu Omi bergabung. Ya Allah, hormat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Apa suara saya sudah cukup jelas sekarang, Mas? Cukup jelas, Pak Kiai, cukup jelas. Ya. Terima kasih telah diundang. Ini betul-betul berkah silaturahmi. Sekali lagi saya mohon maaf karena kurang silaturahmi dengan kawan-kawan semua. Tema hari ini sangat menarik ya, bahaya fitnah. Nah, saya ini latar belakang dari pesantren dan kajian bahasa Arab. Dan sekarang sedang persiapkan buku dengan judul Daqaiqul Quran. Jadi presisi Al-Quran, ketepatan Al-Quran. Bahwa bulan suci Ramadan sekarang bulan Al-Quran, ya, bulan turunnya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu bukan hanya dari ilmu pengetahuan hikmah yang dibawanya, tapi juga pada pemilihan kata-kata yang digunakannya. Bahasa Arab punya kekhasan. Saya selalu ingat Allahyarham Cak Nur itu dalam satu kesempatan itu pernah, waktu itu mungkin yang di Pondok Indah atau di mana saya sudah lupa, tapi beliau menekankan betul tentang bahasa Arab ini. Nah,
Jadi karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Al-Quran mengingatkan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Begitu. Kami turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian. Supaya kalian memikirkannya. Jadi ada rahasia mengapa bahasa Arab. Memang di kalangan teman-teman, saya tahu juga ada yang berpendapat, ya ini dinamika perbedaan pendapat. Ya kebetulan karena nabinya orang Arab, maka Al-Qurannya juga berbahasa Arab. Tapi kalau nabinya orang Jawa, Al-Qurannya juga bahasa Jawa. Ya itu memeriahkan perbedaan pendapat. Sah-sah saja. Nah saya punya pendapat, tidak, memang bahasa Arab disiapkan, dikhususkan, karena ia mampu menampung kandungan Al-Quran yang kadang-kadang dibatasi oleh penjara kata-kata. Nah, jadi satu di antara yang kemudian saya khususkan dalam buku itu adalah kita tidak dapat memonopoli satu makna untuk satu kata. Ya, misalnya bahwa wali itu kita monopoli hanya pemimpin, kita tidak berhak untuk itu. Karena ia punya cakupan makna yang sangat luas. Demikian pula dengan fitnah. Ya. Fitnah ini punya cakupan makna yang luas. Begitu kita mengkhususkan hanya pada satu makna, kita jatuh kepada bahaya. Jadi bahaya yang pertama itu adalah bahaya ketika kita hanya mengkhususkan satu kata, satu makna untuk satu kata, dan itu sudah jadi fitnah tersendiri nanti itu. Nah, maka itu kita mulai dari kata fitnah. Bagaimana kata fitnah itu digunakan dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran. Betul yang disampaikan Mas Razi tadi, bahwa Al-Quran mengingatkan misalnya al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Selama ini biasanya anak-anak santri kalau membahas itu selalu dimulai dari, Allah yarham Cak Nur juga demikian, selalu membahas dari lughatan wa istilahan. Jadi akar kata fitnah secara bahasa dan akar kata fitnah secara istilah. Nah, sayangnya fitnah ke dalam bahasa Indonesia kemudian dia direduksi, saya mengatakan direduksi di satu sisi, padahal sebetulnya maknanya sangat luas, menjadi tuduhan tak berdasar. Kita sebut hoax begitu. Tuduhan tak berdasar itu fitnah. Dan al-fitnatu asyadu minal qatl. Nanti kita masuk ke konteks ayat itu, izin saya mengambil beberapa rujukan. Terima kasih. Nah, dalam bahasa, termasuk dalam ayat Al-Quran juga, kata fitnah itu bahkan digunakan untuk harta dan anak-anak. Jadi kalau yang al-fitnatu asyadu minal qatl, surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 191, tetapi di dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 15 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan Allah Ta'ala di sisinya ada pahala yang sangat agung. Digunakan kata yang sama. Nah, sehingga secara makna, sebetulnya fitnah ini bisa berarti secara makna, secara bahasa, fitnah itu adalah sesuatu yang memikat perhatian kita. Sesuatu yang menyita perhatian kita. Sesuatu yang mencuri pandangan kita. Ini tentang ayat innama amwalukum auladukum fitnah ini pernah ada di antara di sejarah. Aukamakol. Jadi ketika baginda Nabi SAW berkhutbah, lalu baginda Nabi melihat ada kedua cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihi wassalam datang ke masjid. Baginda Nabi itu jeda dulu khutbah itu, turun dulu. Itu khutbah Jumat, kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari juga itu ada dialog sebetulnya. Nah, itu baginda Nabi turun dulu, lalu menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan ketika para sahabat bertanya, lalu disampaikanlah ayat ini, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Nah, maksudnya yang memalingkan perhatian kita, yang menyita. Seorang kakek begitu sedang bicara, tiba-tiba datang cucunya, itu pasti agak bergeser perhatian itu sedikit. Ya. Mas Razi sedang bicara dengan saya, tiba-tiba di belakang, misalnya beliau pakai HP atau pakai laptop, tiba-tiba datang istri beliau, pasti akan menengok dulu begini. Nah itu fitnah. Gitu. Kamu itu fitnah. Karena mencuri perhatian kita, memalingkan perhatian kita, itu disebut dengan fitnah. To turn something away. Sampai ada misalnya kata sifat yang disebutkan kepada
ada nama anak itu misalnya Fatan ya, jadi nama anak. Itu bisa dengan to dari Fatona yang artinya cerdas, atau dari Fatan yang artinya memang yang menyita perhatianku, begitu, yang menyita pandanganku, sama maknanya itu Fatan, begitu ya, ada nama anak. Nah itu makna fitnah. Jadi maknanya luas, maknanya juga ujian. Mengapa? Karena ujian cenderung akan menyita seluruh perhatian kita. Kita kalau diuji dengan satu musibah, semua perhatian kita tertuju pada musibah itu. Pandemi sekarang, begitu misalnya kita diuji, katakan kehilangan pekerjaan, pasti semua perhatian kita itu tersita, yang kita fokuskan hanya ujian itu. Nah itu kita kena fitnah, dalam artian kena ujian. Jadi fitnatul kubro, misalnya dalam sejarah Islam, itu semua menyita perhatian. Itu akar katanya. Adapun al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang kemudian sampai pada bahaya dari fitnah adalah karena kemasan fitnah yang membuat ia jadi lebih berbahaya daripada al-qatl, karena ia dikemas sekali lagi dalam satu bentuk yang menyita perhatian kita. Berita-berita buruk itu cenderung sebetulnya berita yang tidak benar. Manusia itu punya naluri fitriyah, ya Ramca Nur juga ya ini kita kalau mengkaji kajian-kajian para guru bangsa kita itu luar biasa, khazanah teramat besarnya. Nah, secara naluriah, secara instingtif, manusia itu tidak suka pada berita-berita yang buruk, kabar-kabar yang tidak benar, tuduhan yang tak berdasar. Tapi ia dikemas begitu rupa. Nah, itulah fitnah. Jadi ada cara penyampaian, pengemasan. Saya tidak ingin menghubungkan apakah ini misalnya kalau ditanya para politisi bagaimana, itu nanti Mas Rozi tanyakan kepada narasumber yang lain. Kalau mengemas sesuatu seakan-akan menjadi tampak indah padahal tidak baik, nah itu sebetulnya fitnah, bukan sekedar berita tak berdasar, tapi bagaimana mengemasnya. Sekarang ini era yang disebut dengan post-truth, dan sebetulnya itu bahaya yang lebih besar dari al-qatl itu. Jadi dusta yang dikemas seakan-akan tampak benar, seakan-akan indah, dan lain sebagainya, disampaikan berulang-ulang. Saya kira kita hidup di satu zaman ketika kita memahami makna al-fitnatu asyadu minal qatl itu begitu rupa. Terjun di media sosial, netizen, ya ada berita-berita itu, seakan-akan satu keburukan bisa tampak menjadi sesuatu yang sangat indah, bahkan mulia untuk diperjuangkan. Gitu. Nah, itulah al-fitnah yang memalingkan perhatian kita, yang juga memalingkan akal sehat kita dari apa yang seharusnya. Menyakiti orang apapun bentuknya tidak dibenarkan. Tiba-tiba ada kemasan. Ya ini begini dan begitu. Salah dia sih begini dan begitu. Kemasan ini yang akan memalingkan perhatian dari nilai sesungguhnya, yaitu haram hukumnya menyakiti orang lain. Apapun bentuknya. Itu kaidah dasarnya. Tapi ia dikemas. Ini bahayanya. Jadi mungkin pembahasan saya agak berbeda dengan secara khusus fitnah yang berita tidak benar. Tapi bagaimana satu berita itu disampaikan di era post-truth, dikemas, ada framing ya. Misalnya satu berita panjang lebar. Saya pernah dalam satu diskusi, lalu tiba-tiba ya diskusi WA, kita berbincang, tiba-tiba ada screenshot yang menyebar, screenshot WA saya dengan katakan beliau begitu. Walaupun baik, sebetulnya diskusinya baik. Tapi saya sampaikan, afwan, saudara gitu, Ustadz gitu, menyebar screenshot diskusi kita tanpa izin, karena tidak ada pemberitahuan dulu. Tapi kata beliau, tapi kan baik, betul, saya bilang. Tapi kan kita diskusi panjang, WA kita panjang, dan yang di screenshot hanya yang muat di layar. Itu tidak memberikan konteks sebelum dan sesudah. Jadi sangat mungkin akan ada kesalahpahaman. Saya bilang, saya mohon izin, diskusi kita cukupkan. Beliau minta maaf. Tapi ya, orang bisa salah paham dari screenshot. Apapun, Twitter, IG, ada diambil. Itu bagian dari fitnah. Jadi memalingkan orang dari yang sesungguhnya dengan kemasan-kemasan tertentu. Belum lagi di dunia yang canggih sekarang melalui sistem editing, video, dan lain sebagainya. Fitnah menemukan bala tentaranya. Itulah yang bisa lebih berat dari al-qatl.
kali ayat al-fitnatu asyadu minal qatl itu turun dalam konteks ketika situasi yang terjadi yang menyampaikan orang pada al-qatl, pada pembunuhan, pada peperangan, pada konflik, dimulai dari berita-berita tak berdasar, dimulai dari hoaks. Tidak langsung orang itu katakanlah membunuh atau menyakiti, memukul orang, tidak. Itu dimulai dengan Allahyarham ayahanda tercinta ketika mengajarkan tahapan-tahapan mulai dari sampai ke genosida, itu diawali awalnya itu labeling. Setelah labeling, stereotyping, stigmatizing misalnya ya, lalu persecution, kemudian baru genosida. Awalnya itu adalah labeling. Jadi memberi label. Sederhana, misalnya fulan sesat, fulan kafir, fulan murtad, fulan liberal, fulan sekuler. Itu dua yang terakhir sangat dekat dengan begitu. Dituduh liberal dan dituduh sekuler. Itu walaupun tidak dipahami apa maknanya, itu labeling, diberi label. Untuk apa labeling ini? Saya menjelaskannya dengan cerita. Satu saat dekat rumah saya ada terdengar teriakan mengaduh. Ternyata ada orang tertangkap berusaha untuk mencuri sesuatu. Dia belum berhasil mencuri, tapi sudah ketangkap duluan. Ya masyarakat kemudian ya seperti itulah, gitu ya. Kemudian saya bawa ke tempat kami di sekolah supaya agak jauh dari kerumunan. Sudah lapor polisi, sudah, dan itu izin Pak Polisi. Polsek itu dekat tapi cukup lama datangnya itu. Jadi ini kasihan kan berhadapan dengan warga. Jadi kita tunggu polisi di sekolah gitu. Saya sekarang berada di sekolah. Tiba-tiba ada warga yang lewat. Kita kalau mendengar orang mengaduh, menangis, fitrah kita itu ikut terenyuh dan ikut prihatin. Jadi ada orang menangis, dia masuk. Kenapa? Gitu kan, prihatin dia. Lalu orang berkata, maling Pak. Ini orang yang prihatin tiba-tiba cepat begitu, langsung mengayunkan tangannya. Rasa empati itu hilang seketika hanya karena satu kata, dia maling. Gitu. Ia menumpahkan mungkin seluruh pengalaman pernah kemalingan atau bagaimana. Awalnya dia prihatin, kenapa ini ada yang nangis? Begitu tahu maling, cepat dipukul. Saya kaget itu, begitu cepat berubah dari empati kepada antipati hanya karena satu kata saja, yaitu labeling, maling. Nah sekarang labeling itu macam-macam. Katakanlah ya sesat, kafir, murtad. Mohon izin dalam konteks kekinian saya paling tidak suka menggunakan istilah ini, buzzer. Pokoknya itu bisa jadi labeling. Atau buzzer itu sebenarnya penyederhanaan dari, saya sangat tidak suka pengelompokan misalnya ya dengan menggunakan istilah dulu yang diperpanjang dari permasalahan pilpres tahun lalu begitu. Itu sebetulnya labeling, tidak boleh, dan itu fitnah. Memberi label itu fitnah. Karena siapa kita kemudian akan mengatakan satu orang adalah perwujudan dia ini buzzer gitu ya. Kalau kita orang Indonesia itu bukan, karena memang benar kita orang Indonesia, seutuhnya kita orang Indonesia. Tapi apakah dia seutuhnya buzzer? 24 jam dalam hidupnya buzzer misalnya ya, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari fitnah itu yang dikemas begitu rupa tampak indah. Untuk itulah baginda Nabi SAW telah memperingatkan kita. Hadisnya ma'ruf dalam Sahih Bukhari, lebih panjang, saya ambil periwayatan Sahih Muslim. Yaitu, innallaha karihalakum thalathan. Allah Ta'ala membenci darimu itu 3 hal. Ini riwayat Sahih Muslim, hadis 593. Saya ambil dari Duror As-Saniyah, tidak kelihatan ya. Dari ensiklopedi ada aplikasinya, ada situsnya, dari Sahih Muslim 593. Riwayat Mughirah bin Syu'bah. Innallaha karihalakum thalathan. Allah Ta'ala itu membenci, tidak menyukai dari kalian itu 3 hal. 1, qila wa qal. Nah, ini bagian dengan fitnah. Qila wa qal itu apa? Katanya dan katanya. Itu disebut nomor 1, bagian yang pertama Allah Ta'ala tidak menyukai, membenci, bahkan qila wa qal. Yang kedua, idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, kasratus su'al, banyak bertanya. Bagian banyak bertanya ini ada pembahasan tersendiri. Tapi kita yang fokus pada kajian kita adalah tentang qila wa qal. Dari baginda nabinya bersajak itu qila wa qal, idha'atul mal, kasratus su'al. Itu bersajak.
Nah, Allah Ta'ala membenci, Allah Ta'ala tidak menyukai dari kita itu qila wa qal. Apa qila wa qal? Katanya dan katanya. Ini yang beredar sekarang. Mungkin perwujudan qila wa qal itu sekarang ini, zaman sekarang ini kita betul-betul menemukan buktinya. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu wajhah disampaikan apa perbedaan kebenaran dan kebatilan. Beliau kemudian menjawab, menunjukkan dengan 4 jari. Perbedaan kebenaran dan kebatilan itu 4 jari. Dan beliau meletakkan keempat jarinya di antara telinga dan mata. Jarak antara telinga dan mata ini 4 jari. Jadi perbedaan. Nah kalau Mas Saud begitu mau adzan itu. Ini 4 jari beda kebenaran dan kebatilan ya. Lalu Sayyidina Ali menjelaskan, kebatilan adalah kalau engkau berkata, aku mendengar. Kebenaran kalau engkau berkata, aku melihat. Jadi kalau masih katanya dan katanya teman-teman Nurholis Majid Society itu, misalnya ini saya tidak mau jatuh pada qila wa qal. Atau katanya siapa begitu fulan ini fulan liberal itu, sekuler itu, misalnya apalagi gitu ya, ekstrim itu dan lain sebagainya. Selama masih katanya itu masih belum benar, masih qila wa qal, masih sangat mungkin jatuh kepada fitnah. Datangi yang bersangkutan, lihat sendiri, tabayun, benar atau tidak, begitu. Sekarang isu sosmed sedang diramaikan dengan seorang tokoh muda, rangkul kalangan milenial, lalu muncul isu katanya dia begini, katanya dia begitu. Nah, katanya dan katanya itu qila wa qal. Dan begitu banyak konflik yang terjadi di dunia ini sebetulnya bersumber dari qila wa qal. Di antara semua yang dapat hujatan qila wa qal adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi digelari majnun, digelari orang gila, wa sahibukum bimajnun ya. Wah, sudah segala lah. Kalau kita menerima tuduhan mungkin dianggap sesat, liberal atau apa, ujian para nabi pasti lebih berat lagi. Tuduhannya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam membangun perahu, bahtera di tempat yang gersang, padang pasir, segala tuduhan itu diterima dan umumnya katanya dan katanya dan katanya. Jadi mengapa ia lebih kejam, lebih syadid, dia lebih berat dari al-qatl? Karena al-qatl itu menghilangkan misalnya 1 jiwa, al-fitnah itu bisa menghilangkan kesadaran umat manusia. Bisa menghilangkan kemampuan akal sehat manusia. Bisa jatuh pada begitu banyak prasangka, dosa. Bayangkan dengan labeling tadi, dari empati menjadi antipati. Dari yang asalnya ikut berduka, malah ikut bersukacita di atas penderitaan sesama. Nah, kita sekarang mesti dan yang terakhir, sekarang saya tadi tidak tanya berapa diizinkan waktu, tapi ini dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Tidak apa-apa ini kalau misalnya jadi rame, yang salah adalah penafsiran saudara. Kata ayah saya, kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Kita tidak bisa bertanggung jawab bagaimana orang memahami apa yang kita sampaikan. Gitu, kata ayah saya begitu. Tapi kadang-kadang menyampaikan yang ingin disampaikannya memang diarahkan untuk itu. Jadi kita bertanggung jawab juga. Yaitu sebuah hadis dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad dari Imam Bukhari. Saudara mengenal, sudah populer hadis ini. Yaitu sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman tengah-tengah umat manusia. Allahyarham Cak Nur pernah membahasnya. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Akan datang pada manusia satu zaman tidak tersisa dari Islam kecuali namanya, dari Al-Quran kecuali aksaranya. Masjid waktu itu makmur tapi kosong dari petunjuk. Dan seburuk-buruk makhluk yang berada di kolong langit tahta adimil sama itu adalah al-ulama, para ulama. Mengapa? Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali.
Kita hanya bisa husnudzon saja. Mudah-mudahan zaman yang dimaksud baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bukan zaman kita sekarang ini. Itu aja, kita husnudzon. Bukan zaman ini, tapi nanti, masih nanti, dan masih nanti. Walaupun hadis baginda Nabi-nya itu yushaku atau sayati, seakan-akan menunjukkan akan dekat, sudah dekat ini zaman. Intinya ya itu saja. Satu, kalau Islam hanya nama, tidak terwujud dalam akhlak keseharian kita. Akhlak Islami itu hanya nama, karena tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita tidak begitu. Lalu Al-Quran hanya rosem saja. Apa artinya? Tidak dibaca saja. Kita tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mempelajarinya. Masjid makmur, tapi kosong dari petunjuk. Ya, kalau di masjid itu yang disuburkan bukan persatuan, persaudaraan, tapi sebagaimana dalam surat At-Taubah, antasyi al-fahisyata bainal ladina amanu, memecah belah di antara orang yang beriman, menyebarkan ini dan itu. Nah, itu yang membuat masjid makmur, tapi kosong dari petunjuk. Dan kalau ada orang yang kemudian disebut yang berilmu, malah dari mereka keluar fitnah, kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Bahaya paling besar dari fitnah itu adalah ketika ia disampaikan oleh orang, menurut hadis dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad dari Imam Bukhari itu, adalah kalau ia disampaikan oleh orang yang dianggap dalam posisi sebagai ulama. Itu bahaya terbesar fitnah. Pasti berbeda dengan kalau sekedar katakanlah bukan orang ulama, bukan yang berpengaruh, bukan yang punya posisi, menyampaikan A, beda. Antara saya menyampaikan A dengan Mas Fahru Razi menyampaikan A, beda. Karena beliau punya posisi, saya tidak. Begitu. Jadi akan sangat akan sangat. Nah, jadi bahaya fitnah teramat besar adalah kalau yang menyampaikannya sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad dari Imam Bukhari. Saya berulang-ulang mengulang itu supaya dicek rujukannya, memang kitab Khalqu Af'alil Ibad dari Imam Bukhari, bahwa seburuk-buruknya makhluk di bawah kolong langit di zaman itu, di zaman yang Islam tersisa tinggal namanya saja, adalah al-ulama, para ulama. Minhum takhrujul fitnah wa ilayhim yaud. Tolong bagian itu jangan dipotong, di framing, karena itu adalah fitnah. Ya, mengemas seperti itu adalah fitnah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau itu sesuai atau tidak sesuai ya. Alhamdulillah, ini saya seperti mendapatkan ini apa ya, banyak sekali pencerahan yang kami dapat. Bagi saya, terutama bagi saya, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama, karena mendaras atau mempelajari kata fitnah ini dari perspektif yang berbeda. Mungkin kita kebanyakan berpikir tentang tadi, kita akan bicara tentang hoax, kita akan bicara tentang ini, tetapi kita membicarakan fitnah itu dari dasarnya sendiri. Apa yang disebut fitnah itu bukan hanya soal tadi sebaran berita yang hoax, tapi juga anak dan istri atau keluarga pun bisa menjadi fitnah pada saat yang berbeda. Nah, di akhir tadi Pak Kiai juga bicara tentang fitnah itu menjadi berbahaya itu karena dia menghilangkan kesadaran umat Islam atau umat manusia, menghilangkan kesadaran umat manusia. Itu yang berbahaya, karena kalau kita membunuh itu ibaratnya membunuh satu orang. Tapi kalau fitnah itu beredar, itu akan membunuh kesadaran orang untuk melancarkan aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang lebih kejam dari yang dibayangkan. Karena kalau hoax sudah beredar, itu kita nggak tahu sampai mana sebetulnya dia memberikan implikasi yang paling jauh dari fitnah itu sendiri. Nah, inilah yang kita dapat banyak pelajaran tadi. Allah yarham Kang Jalal, begitu kami menyebutnya, itu menyampaikan tadi seperti yang sampaikan Kemipta, itu soal itu dimulai dari labeling. Lalu kemudian memberi stereotyping, kemudian lupa tadi saya di tengahnya itu. Setelah itu ada persekusi, lalu stigmatisasi. Nah, itu kan dari labeling, memberi stereotip, memberi stigma, lalu kemudian orang menjadikan mempersekusi, dan kemudian genosida, dan itu terjadi di mana-mana. Dan maksud saya, kita belajar dari situasi ini, semoga kita menjadi umat yang lebih sadar akan diri kita, dan berhenti untuk tidak melakukan menyebarkan fitnah
karena akan merusak ketatanan umat Islam dan tatanan kenegaraan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin bicara ini soal, saya ingin masuk ke pertanyaan ini, Pak Kiai. Dari ada beberapa teman-teman sudah mulai bertanya. Pertama soal tradisi tabayun. Apa yang menyebabkan umat Islam, paling tidak umat Islam, karena kita bicara dalam sisi keislaman, dan tentu saja nanti warga negara pada umumnya, itu enggan melakukan tabayun. Padahal Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan, kemudian konstitusi juga mengajarkan kita untuk berhati-hati untuk memilah informasi yang belum tentu kebenarannya. Apa yang menjadi dasar orang begitu? Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Izin ini sebelum menjawab, terima kasih kesempatannya. Sepertinya di HP saya ini tinggal 5% baterainya. Tapi saya bisa ganti switch dulu, izin jadi sambil jalan ke boleh 2 akun kan ya? Boleh, bisa. Ya. Ya nanti yang satu kami tidak aktifkan ya. Mau sekarang atau bagaimana? Sekarang aja, itu kan dari HP yang berbeda, jadi nanti masuk aja, nanti kami undang juga. Sudah, tapi mungkin akun yang sama ini. Oh gitu. Berarti gini Pak Kiai, ini nggak apa-apa, kita keluar dulu, Pak Kiai keluar dulu, nanti masuk lagi. Saya nggak keluar, saya tetap bisa di tempat yang sama. Saya keluar ya, mohon izin para generasi milenial ini. Jadi saya keluar dulu. Keluar dulu, Pak Kiai keluar dulu dari IG, lalu nanti pakai HP yang berbeda. Mengapa sulit kita bertabayun? Itu ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sekaligus juga menyampaikan malam 21 ini adalah malam gugurnya Sayyidina Ali ditebas oleh pedang Ibnu Muljam ketika sholat. Mengapa? Karena Sayyidina Ali jadi korban hoaks dan fitnah. Iya. Karena waktu itu disebarkan berita tak berdasar tentang beliau, sehingga dianggap sebagai public enemy number 1. Itu beratnya fitnah itu, begitu ya. Sampai seorang khalifah ya gugur ketika sholat karena dianggap ya tidak menjalankan hukum sesuai dengan hukum Allah dan sebagainya. Baik. Nah, menurut Sayyidina Ali itu dari beliau ada kalimat an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi itu bahasa Sayyidina Ali ya yang sangat sangat adab. Ada bahasa yang sangat kurang dari beradab, tapi saya tidak enak menyampaikannya karena dianggap kurang beradab. Yaitu beginilah. Ini mau disampaikan juga seperti ini misalnya. Ya, menggonggong itu pasti pada sesuatu yang asing baginya. Betul. Ya, tidak mungkin dia menggonggong pada sesuatu yang dia kenal baik. Jadi biasanya menggonggong itu karena ya asing. Begitu. Analoginya seperti itu. Nah, kenapa kita ini enggan? Sebetulnya mulailah dengan, kalau kata Sayyidina Ali juga kan yang populer juga, manusia itu 2, imma akhukum fiddin au nadhiruka fil khalaq. Manusia itu 2, saudaramu seagama atau sesama umat manusia. Jadi kita ini karena ketidaktahuan, karena keengganan untuk bertanya, lalu tidak ingin, sering sekali saya juga menemukan kalau oh ini sudah beda dengan kita, jadi kita tidak perlu dialog, misalnya begitu. Atau misalnya, ini sudah tidak perlu ditabayunkan lagi, ini sudah jelas. Nah, tetap itu pengadilan in absentia, menghakimi seseorang tanpa kehadirannya. Izinkan saya menghubungkan dengan kata riba ya. Riba saya terjemahkan menjadi menggunjing. Dalam kajiannya, riba itu sebetulnya berasal dari kegaiban, gaib. Kan satu akar kata, gaib dengan riba. Mengapa? Karena yang kita bicarakan tidak hadir bersama kita. Itu disebut dengan riba. Ada riwayat yang saya baca sampai dari baginda Nabi SAW atau kamakol, yaitu yang disebut riba itu bukan hanya menggunjingkan yang tidak baik tentang orang, tapi menyampaikan tentang orang itu. Walaupun dia baik, walaupun dia bukan suatu keburukan, tapi kalau ia ada, ia tidak berkenan, ia tidak ridho. Jadi misalnya, walaupun ini bukan keburukan, misalnya ya, misal fulan itu punya istri lebih dari 1, kan itu bukan keburukan, tapi ia tidak berkenan. Nah
Nah, itu bisa jadi ribah. Atau fulan itu kalau bagi-bagi dermawan, bagi-bagi rezeki bulan suci Ramadan sama sekali tidak perhitungan. Nah, kalau dia tidak berkenan, itu bisa masuk ribah. Karena ia sebetulnya Ya, tidak ingin kebaikannya itu ya, betul. disebarluaskan. Dan itu bukan keburukan. Tapi membicarakan orang-orang, membicarakan seseorang tanpa kehadiran dia, yang kalau orang itu ada dia tidak berkenan, itu masuk ribah. Dalam bahasa Imam Ghazali misalnya, dalam Afatul Lisan, kita itu bicara, kalau benar tentang seseorang ada satu yang buruk, tentang seseorang kita sampaikan, kalau benar kita ribah, kalau tidak benar kita fitnah. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik kita dengar tentang seseorang, mau kita sebarluaskan, kalau itu ternyata tidak benar fitnah, kalau benar kita jatuh pada ribah. Jadi kapanpun kita mendengar, kalau ingin tabayun tadi itu, dimulai dengan niat yang tulus, niat yang bersih, betul-betul ingin memahami, bukan menghakimi. Kadang hambatan terbesar dalam tabayun itu adalah kalau kita sudah menghakimi, ya dimulai dengan labeling tadi itu. Tapi upaya memahami, insya Allah memudahkan segalanya. Dan Mas, saya insya Allah yang ini baterainya, karena tadi kata Mas lebih mahal, kuat baterainya. Ya, Oke. Oke, baik teman-teman. Semoga menjawab itu. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya memahami. Kalau kita bertabayun itu ya memahami orang lain. Karena keengganan untuk memahamilah itulah yang menjadi semacam batu sandungan atau hambatan orang untuk mengerti yang lain. Dan karena itulah hoax atau yang lain-lain itu beredar segala macam. Nah, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mulki Hidayat. Oke, menarik sekali penjelasan Pak Kiai. Seperti banyak diketahui media sosial membuat kita berpaling dan banyak konten-konten hoax atau palsu. Bagaimana cara yang efektif memerangi hoax ini? betul. Terima kasih. Cara efektif yang pertama adalah hibernasi. Jadi off dulu beberapa saat ya. Nah, itu dia. Istilahnya itu apa? Kalau off dulu dari dunia digital itu mungkin teman-teman lebih tahu. Ada istilahnya. Selain hibernasi itu ada istilahnya. Jadi off dulu gitu. Karena ketika kita sebut sebagai sesuatu yang menyita perhatian kita, persis sekali yang beliau sampaikan, Mas Mulki ya, yang beliau Mulki Hidayat. sampaikan ya. Ya. Mulki Hidayat. Karena media sosial itu disusun algoritmanya begitu rupa supaya kita itu tetap terpaku ke situ, fokus ke situ, kesukaan kita, situs yang kita lihat, iklan-iklan yang kita cari, tiba-tiba semuanya itu sesuai yang kita inginkan. Kita senang A, segala sesuatu berkaitan dengan A dibuat ke situ. Nah, itu fitnah. Bukan, saya tidak ingin mengatakan kan media sosial itu alat, ya. Tapi algoritmanya itu cenderung dibuat hampir semua, YouTube, FB, IG, Twitter, apapun yang kita klik, pasti dia masuk ke dalam algoritma. Dia menyita perhatian kita. Dan itu masuk dalam kategori fitnah. Jadi sering-seringlah detoksifikasi. Ya, kalau perlu clear. Digital detox istilahnya itu. Ya. Digital detox istilahnya itu. Digital detox. Ya, terima kasih. Digital detox. Jadi dikelirkan itu cookies atau apa namanya CACHI itu apa dibacanya ya. Dikelirkanlah history dikelirkan. Itu mungkin membantu kita. Sekarang ini kan ada yang disebut dengan echo chamber ya. Jadi kita cenderung apa yang kita sampaikan itu bergaung di ruang yang sehobi dengan kita, seminat dengan kita. Jadi kalau punya kecenderungan pada misalnya intoleransi, nanti bergaulnya bersama yang cenderung intoleran lagi. Dan merasa, oh banyak ini ternyata yang sependapat dengan saya. Padahal itu adalah rumusan permainan algoritma. Keluarlah dari kungkung itu. Saya selalu, Allahyarham ayahanda itu selalu menyebutkan, bekal terbesar menghadapi dunia digital itu adalah pendidikan empati. Ya, pendidikan empati. Ya, dan saya menerjemahkan empati itu adalah lintas frekuensi. Jadi kalau kita biasa berkumpul, ya kasih, saya tidak tahu bagaimana cara bacanya, Mas Lukisan. Kata Allahyarham, ya saya memaknai bahwa empati itu lintas frekuensi. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kata itu
beberapa lagu ya populer. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Terima kasih ya, Iya. jadi Ibu Inu dan seterusnya. Nah, Iya. jadi bagaimana caranya untuk mendetoks media sosial? Keluarlah dari zona nyaman. Gitu. Terima Iya, kasih. memang satu-satunya cara Pak Kiai untuk bisa bisa tidak terpancing emosi, tidak ini memang harus keluar. Artinya atau melatih diri untuk hanya apa ya, hanya berfokus pada apa yang mau kita lakukan. Jadi jangan terpengaruh karena itu perlu latihan, itu perlu latihan. Nggak bisa karena pancingan media sosial tuh selalu selalu ingin ini gitu loh, selalu ingin apa ya, ingin mengomentari orang, tapi kalau basisnya adalah kita kita betul-betul ya nyari info begitu, nyari ini, ya silakan bermedsos, tapi memang tantangannya akan berat. Ya, ya, betul. Setuju, setuju. Setuju. Oke, Ya. ini ada apa ya, ada pertanyaan berikutnya dari sebentar, dari Fadil Mus. Eh, Fitnah dalam Al-Quran jadi adu domba. Apakah tidak mendistorsi makna ayat? Saya nggak tahu Pada ayat mana yang dimaksud pada sebenarnya. ayat mana yang dimaksud, betul ya. Mungkin Nah itu bisa dia, itu tidak ya, ketahuan di sini ayat mana yang dimaksud. ya, Eh, ya. makna fitnah atau adu domba dalam pergaulan ini nggak jelas ininya. Apa namanya? Maksud saya pertanyaannya nggak jelas ke arah mana gitu. Tapi mau mengomentari atau tidak? Oke. Boleh, terima kasih. Dalam bahasan Afatul Lisan dari Imam Ghazali, adu domba itu punya istilah berikutnya yaitu namimah. Namimah. Masya'im binamim. Nah, namimah itu sebetulnya bukan fitnah, dalam artian bukan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, menyampaikan sesuatu yang benar, tapi niatnya memang untuk mengadu domba antara dua pihak. Jadi bukan Oke. menyampaikan berita dusta. Jadi kita itu ketika menyikapi satu berita, ini misalnya ada riwayat dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunda Sayyidina Ali. Di satu saat ada orang datang menyampaikan, Imam, itu Fulan ibni Fulan menyampaikan A, B, C tentang engkau, sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi misalnya ada orang datang pada saya dan mengatakan, ini Fulan ibni Fulan mengatakan A, B, C tidak baik. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Kata Imam Ali Zainal Abidin, alaihissalam, Fulan ibni Fulan itu telah melemparkan anak panah untuk menyakiti saya, gitu ya, melemparkan anak panah. Tapi anak panah itu tidak sampai dan jatuh di tengah jalan. Kenapa engkau pungut anak panah itu dan menusukkannya kepada aku? Begitu. Jadi kalau ada berita yang kita dengar, dia sudah melemparkan anak panah dan tidak sampai pada orang yang bersangkutan, jatuh di tengah jalan. Kenapa kau pungut anak panah itu dan menusukkannya kepada aku? Gitu. Jadi berhenti. Kalau kita dengar sesuatu, berhenti, tidak usah disampaikan. Itu artinya kita mengambil anak panah itu menancapkan pada hati orang yang tidak hadir waktu itu. Nah, namimah adalah mengadu domba. Jadi memang dengan niat memunculkan permusuhan. Ke A, si B begini, betul. Mungkin pembicaraan rahasia disampaikan kah? Atau kadang-kadang sesuatu yang di luar konteks disalahpahami. Sangat sering terjadi di tempat kita dan sangat sering viral juga. Misalnya candaan lalu dianggap jadi serius begitu. Nah, karena kehilangan konteks, memang niatnya menimbulkan huru-hara, keramaian, jadi viral dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori namimah dan adu domba. Nah, ini berat sekali karena tadi termasuk ini Pak Kiai tadi sempat menyinggung soal membicarakan kebaikan orang, tetapi orangnya juga tidak ada. Itu masuk kategori konfirmasi saja tadi. Masuk kategori fitnah juga. Masuk ke itu. Ribah, ribah. Oh gibah, itu gibah ya. Oh gibah ya betul. Ya, dengan syarat kalau yang bersangkutan tidak berkenan. Tidak berkenan. Kalau Jadi iya, syaratnya tidak hadir dan tidak berkenan ya. betul. Tapi kalau yang bersangkutan, dan kita bisa minta izin. Saya misalnya, izin kalau cerita ini saya sampaikan. Nah, jadi saya izin dulu. Kalau beliau, oh ya silahkan. Maka saya insya Allah lepas dari itu. Tapi kalau kita tidak tahu pasti, boleh tidak sebut nama. Tapi saya mengenal seseorang, Fulan, tidak disebut Fulan bin Fulan. Saya mengenal seorang kawan. Dia berderma begini. Kan tidak disebut nama. Sebagai contoh bisa, tapi yang bersangkutan
Karena kadang orang juga merasa, janganlah kebaikan saya itu disebarluaskan. Ya mungkin khawatir ujub begitu ya, khawatir nanti gimana. Kadang dia tidak enak, tapi kan ini baik Bu. Iya, tapi misalnya lah, misal ini contoh-contoh ya, nanti kita bantu, tiba-tiba keluar, ini contoh saja, nanti malah banyak yang datang, oh ternyata Ibu banyak uang, bantu saya dong. Atau loh kok selama ini ke kita, dan seterusnya, kan jadi masalah. Jadi sangat mungkin juga ada hal-hal seperti itu. Nah ini, meneruskan pernyataan Pak Kiai Miftah tadi, yang disampaikan oleh Allah Yarham Kang Jalal tadi soal pendidikan empati. Ini penting sekali. Nah, kalau mau, bagaimana cara memulainya? Apakah itu dimulai dari, katakanlah taman kanak-kanak, begitu Pak Un? Atau nih sekarang orang-orang yang sudah dewasa nih seperti saya, atau mungkin anak-anak SMA atau universitas, ini gimana cara melakukannya? Ini kan tentu levelnya akan berbeda-beda. Terima kasih. Kalau kata Allahyarham, ayah Anda tercinta, kata beliau, anak-anak itu justru yang paling empatik. Kitalah yang mengubah mereka. Kitalah yang meluruhkan empati mereka itu. Jadi mungkin sistem kita yang justru meluruhkan. Karena apa? Saya cerita. Kalau ayah saya biasa misalnya mencontohkan, lihat itu kalau ada bayi di bangsal bayi bekas, misalnya kalau ada orang baru melahirkan lalu dibawa ke bangsal bayi, itu satu bayi menangis, yang lainnya akan ikut menangis, kata ayah. Betul, satu menangis, yang lain itu jadi ramai menangis. Kata ayah saya, itu bayi yang ikut menangis tidak tanya itu yang nangis itu agamanya apa, partai politiknya apa, presidennya pilihannya siapa, tidak pernah tanya, dia langsung nangis. Nah itu empati. Begitu kita empati, kita dibatasi oleh semazhab atau tidak, seagama atau tidak, separtai, sepilihan presiden atau tidak, itu mulai muncul tabir-tabir empati. Jadi caranya adalah, saya pernah misalnya di satu kesempatan ini, ya, dan nggak jadi khawatir nanti masuk hibah. Tapi jadi mulai luruh itu ketika dikenalkan konsep kepada anak-anak, ada kita dan ada mereka. Ada kita dan ada mereka. Misalnya ada yang seagama dengan kita dan ada yang tidak. Nah mulai luruh itu empati itu. Kalau yang dengan seagama begini, dengan yang tidak seagama begitu. Nah itu mulai luruh empati itu. Atau saya ceritakan aja lah. Jadi pernah silakan. Ya, sebagai ibroh. Ya. Ya sebagai pelajaran ya. Di tempat wisata, ada anak membeli kalung pedang gitu. Kalung pedang. Rombongan anak-anak sekolah. Tiba-tiba datang diingatkan, jangan beli itu karena pedang itu lambangnya itu mirip dengan jadi lambang itu cross begitu. Dan ini adalah lambang selain kita. Anak-anak yang polos itu bingung. Yang dia tahu ini pedang. Dan dia ingin beli karena ini pedang. Jadi mainan. Dan saya tepat berada di samping, saya merasa gimana gitu. Kepada anak itu sudah diajarkan, ini bukan kita. Nah, kau jangan beli yang ini. Karena ini lambang ini adalah, gitulah. Nah, itu mengikis empati pada anak-anak ketika menghadirkan pada mereka, ada kita dan ada mereka. Bahwa kita berbeda dengan mereka. Itu mengikis empati. Iya, padahal aslinya kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, anak-anak tuh anak-anak yang punya perasaan tulus karena dia bermain dengan siapapun sebetulnya. Dia akan berbicara dengan siapapun, akan bergaul dengan siapapun sampai orang tua itu memberitahu, membatasi. Betul. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh ini, baru dia nggak mau gitu. Tapi sebetulnya dia main sama siapa aja gitu loh. Nggak ada urusan dia, yang penting happy aja anak-anak ini. Betul. Nah itulah yang saya kira itu pentingnya kita berjumpa dengan orang yang berbeda apapun, mazhab, pemikiran, kemudian partai politik, pandangan politik, agama dan lain sebagainya, karena melatih dia, ini pengalaman saja, ini karena melatih dia berempati dengan orang lain, menghargai orang lain, dan dia tahu bahwa dia tidak sendiri di dunia ini, ada orang-orang yang berbeda dengan pandangan dia, dan itu biasa saja.
Nah, itu yang menurut saya itu nggak gampang Betul. dan itu perlu pengalaman memang. Jadi mohon maaf mohon berkenan juga nanti semua kita semua di sini juga menjalankan hal yang sama karena kita berdiri betul-betul di atas kebinekaan dan lain sebagainya. Dan itu yang membentuk kita sebagai satu Indonesia. Nah, Terakhir eh, terakhir soal ini Pak Kiai, soal framing ya, ini menjadi beban karena banyak orang eh, menikmati hasil framing itu. Entah karena basisnya agama, entah karena partai politik dan lain sebagainya. Dan ini gimana menyetopnya katakan gitu ya. ya, Terakhir. ya. Terima kasih. Ya, ini tadi ketika mendengarkan Mas menyampaikan tadi, saya sangat mengapresiasi karena memang empati itu diawali tadi dengan lintas frekuensi. Kita mulai dari apapun, termasuk di sekolah misalnya, ada sekelompok anak punya grup persahabatan, ada anak yang sendirian, menyepi, Iya, tidak punya teman. Itu sebetulnya mesti ya jadi perhatian sekolah, guru. Karena itu awal empati, benih empati tadi itu dari anak-anak. Nah, ketika kita dewasa, muncullah tabir-tabir, pengelompokan, warna, latar belakang, dan lain sebagainya. Satu di antara yang membentuk itu memang adalah framing, ya. Bagaimana cara melawannya? Ini saya juga peroleh dari Allahyarham. Allahyarham itu punya buku, judulnya Rekayasa Sosial, yang populer di tahun 99-an. Ya, betul. betul, sudah dibaca juga ya, sudah terbit edisi terbarunya dengan beberapa tambahan. Nah, beliau selalu memulai dengan meluruskan pola pikir dengan apa yang disebut oleh para ilmuwan guru kita. Bukan hanya beliau, cuma beliau menyusun di buku Rekayasa Sosial. Hampir setiap guru bangsa yang kita sebut pasti pernah mengutip atau merujuk kepada intelektual desa, logical fallacies. Itu semua guru bangsa kita karena belajar bersumber sekali lagi dari pengalaman yang sangat kaya. Mulai dengan meluruskan cara berpikir. Ya. Seperti misalnya, kata ayah saya itu ada yang disebut dengan misalnya retrospektif determinism. Ya. Kesalahan, keliru memandang segala sesuatu itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau dari masa lalu seperti kemiskinan, dari dulu juga tidak pernah bisa diselesaikan, untuk apa kita selesaikan sekarang? Gitu. Jadi ini kesalahan berpikir. Satu diantaranya karena orang itu pasti setiap, kalau kata Allahyarham ayah saya, kita kalau ini sekarang saya di sekolah dasar ini Mas. Kemarin kami ada buka bersama, sudah diizinkan oleh pemerintah, ada tetap dengan prokes terbatas. 2 tahun tidak bertemu, itu ada anak-anak yang diantar orang tuanya, ada anak-anak yang juga datang pada saya dan merasa saya itu tidak mengenali mereka lagi. Karena biasanya, iya, karena 2 tahun pandemi tidak bertemu, anak tumbuh besar kan, lalu pakai masker, berkerudung. Jadi saya bingung mau menyapa itu, ini siapa, gitu ya, ini siapa kan, tidak tahu ya, karena pandemi sekali lagi. Nah, anak merasa Pak Miftah ini adalah Pak Miftah yang dulu, begitu. Artinya yang tahu saya, kenal saya, menyapa saya insya Allah tetap seperti itu, hanya anak-anak tidak saya kenali dengan masker, lalu tubuh yang sudah besar. Nah, ada yang diantar orang tuanya, lalu begitu diantar orang tuanya, saya tahu anak ini siapa, dan saya sapa, kata orang tuanya, tuh kan Pak Miftah masih kenal, kayak begitu, ya, masih kenal, begitu. Terus saya betul-betul minta maaf sama anak-anak semua, karena 2 tahun pandemi ini itu membuat kita, ya anak-anak berubah cepat, lebih tinggi dari kita bahkan gitu kan. Yang kita tahu, yang ada dalam memori kita adalah anak-anak 2 tahun yang lalu. Itu yang tersimpan dalam memori kita. Nah, ketika kita tidak mau tabayun pada orang, tidak mau lintas frekuensi, tidak mau bertanya, yang disimpan dalam kita adalah orang itu pada waktu itu dengan pendapat tertentu. Itu yang tersimpan dalam memori kita. Sangat mungkin ia berubah, sangat mungkin pengalaman hidup yang sangat kaya. Kita terpaku kepada, oh ya ini Fulan menulis status ini, 1 kali dia menulis status itu, seumur hidup itu melekat pada dia. Padahal dia bisa berubah, ada tweet-tweet lain yang mungkin tidak kita baca.
Nah, itu Betul. masuk dalam kategori kesalahan berpikir. Karena framing kita ini dibuat oleh ya persepsi kita tentang seseorang dan sebagainya. Itu kalau pribadi. Tapi kalau framingnya ini kalau personal, kalau framingnya ini berkaitan memang dengan tujuan-tujuan tertentu, kekisruhan, Iya. kepentingan, apapun itu, politika, usaha, ekonomi dan sebagainya, itu sudah fitnah besar di framing supaya dijatuhkan. Ya, dan itu jadi satu. Saya tidak ingin mengatakan disiplin ilmu, lebih baik saya mengatakan itu jadi bisnis tersendiri yang tidak terhormat. Itu aja lah. Iya. Saya tidak mengatakan itu disiplin ilmu, karena ya ilmu tidak baik pun bisa dipelajari, ada trik-triknya. Dan nah bagi saya itu adalah bisnis yang dilakukan dengan tidak terhormat. Gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Kiai Miftah. Ini kita harus sudahi pertemuan kita pada sore ini karena saya tahu juga ada agenda lain yang sedang akan dijalankan oleh Kiai Miftah dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah setia sampai akhir di sini dan ada banyak sekali mudah-mudahan pencerahan yang kita dapat dan kita bisa bawa pulang sebagai pembelajaran kita dan memperdalam empati kita terhadap yang lain karena bagaimanapun pendidik dimulai dari empati lah kemudian kita bisa menghargai orang lain dan berhenti untuk tidak melakukan tadi fitnah atau framing atau gibah dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi menjadi modal kita untuk berrelasi dengan yang lain. Terima kasih sekali lagi Kiai Miftah atas pencerahan pada sore hari ini. Kita besok akan kembali lagi di sini bersama jam 4 ya, besok jam 4 sore bersama dengan Profesor Muhammad Ali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.